Dulu ditakuti, sekarang biasa saja. Itulah gangster Yakuza. Yakuza adalah lembaga kriminal tertua di dunia. Kelompok ini menjunjung tinggi beragam aturan yang menyangkut kehormatan, tradisi, ritual, dan simbol yang menjadikan mereka unik jika dibandingkan dengan jaringan kriminal lain seperti kartel Amerika Latin atau mafia Italia dan Rusia. Yakuza terdiri dari 25 serikat atau keluarga, termasuk 3 serikat utama. Serikat-serikat ini menjadi tempat bernaung ratusan subkelompok melalui aturan hierarki yang ketat. Stagnasi tradisi Yakuza di tengah kemajuan zaman serta tindakan penegakan hukum oleh aparat keamanan telah mengurangi jumlah anggotanya menjadi sekitar 10.000 orang, belum termasuk non-anggota dan partisan. BBC News menjabarkan 4 kunci utama untuk memahami institusi kriminal ini yang telah berjuang untuk bertahan tanpa kehilangan esensinya di abad ke-21. Nama Yakuza sendiri berasal dari angka 8, 9, dan 3. Diucapkan dalam bahasa Jepang yaitu Ya, Ku, dan Sa. Ini merupakan angka yang sangat buruk dalam permainan kartu tradisional Jepang yaitu Oicho Kabu. Angka ini punya konotasi nasib buruk atau kesialan. Itulah sebabnya banyak anggota lebih memilih nama Gokudo atau jalan ekstrim atau Nenkyo Dantai yang biasa disebut organisasi terhormat atau kesatria. Yakuza muncul pada abad ke-17 di kalangan kelompok marginal masyarakat feodal Jepang seperti Bakuto atau penjudi keliling, Tekiya atau penjual keliling, serta samurai atau ronin alias samurai tanpa majikan. Banyak di antara ronin ini yang kemudian berkembang dan menjadi serikat-serikat institusi kriminal, seperti Tekiya dan Bakuto mengadopsi beberapa tradisi samurai, termasuk kode etik kehormatan yang ketat dan ritual kesetiaan yang menandai budaya organisasi Yakuza. Warisan samurai juga memberikan struktur hierarki yang ketat dengan aturan yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kepatuhan, dan yang terpenting, kesetiaan mutlak kepada ketua atau oyabun. Yakuza dibedakan oleh sistem nilai dan ideologi yang kompleks, yang akar sejarahnya berasal dari zaman feodal Jepang. Nilai-nilai ini telah tertanam selama berabad-abad dalam masyarakat Jepang, merasap ke seluruh lapisannya dari lingkungan paling eksklusif di Tokyo hingga dunia bawah tanah di ibu kota Jepang itu. Yakuza mempertahankan kode kehormatan yang menjunjung tinggi maskulinitas tradisional. Semangatnya berkisar pada gagasan hidup dan mati seperti manusia, kata sosiologi Noboru Hirosue, penulis buku tentang mafia Jepang yang dianggap sebagai salah satu pakar terkemuka di dunia dalam bidang ini. Para anggota lembaga tersebut meyakini bahwa mereka harus mengabdikan diri, baik secara fisik maupun mental, kepada organisasi mereka, dan suatu kehormatan untuk menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada oyabun atau ketua mereka, bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka jika perlu. Inti dari ideologi Yakuza adalah kode kehormatan berdasarkan konsep giri atau kewajiban dan ninjo atau kemanusiaan. Arti kata giri seperti sebuah utang yang terhormat dan kemudian harus dibayarkan oleh seorang anggota kepada atasannya. Konsep ini adalah kunci penting untuk memperkuat loyalitas dalam organisasi. Sedangkan ninjo adalah empati terhadap orang lain yang berfungsi sebagai penyeimbang kerasnya giri dalam struktur kuku mafia Yakuza. Kedua prinsip ini didasari oleh semangat pengorbanan diri yang mendalam yang mengarahkan anggotanya untuk mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan sendiri. Sebagai contohnya adalah ritual Yubitsume, di mana seorang anggota harus memotong sebagian jarinya, dan biasanya jari kelingking. Organisasi Yakuza ini tidak secara resmi memiliki ideologi politik, tetapi mereka cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompok sayap kanan dan ekstrim kanan Jepang. Status hukum dan aktivitas Yakuza sendiri berbeda dengan organisasi kriminal di belahan dunia lain. Yakuza tidak pernah berstatus ilegal atau terlarang, meskipun berhadapan dengan undang-undang yang ketat yang semakin membatasi aktivitas mereka. Institusi kriminal ini mendapatkan hak untuk bebas berserikat yang tercantum dalam konstitusi Jepang pada pasal 21.
Faktanya, hingga akhir abad ke-20, banyak markas Yakuza yang memasang plakat di pintunya dan terdaftar di daftar nomor telepon. Bahkan, anggotanya membagikan kartu nama di rapat seolah-olah mereka adalah karyawan sebuah perusahaan. Namun, hal ini tidak terjadi lagi. Dalam 3 dekade terakhir, pemerintah Jepang telah memperketat undang-undang untuk melemahkan pendanaan kelompok kriminal ini. Meski masih sah menjadi anggota Yakuza, saat ini para anggotanya selalu berada di bawah pengawasan pihak berwenang dalam keadaan semi rahasia. Lalu, apa sebenarnya yang dilakukan oleh organisasi kriminal ini? Ya, mereka perlahan-lahan menjadi semakin tidak terlihat dan anonim, terlibat dalam kejahatan seperti penipuan, perampokan, dan pencurian. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa cara Yakuza memperoleh penghasilan telah berubah dari intimidasi menjadi penipuan. Organisasi Yakuza juga dikenal sebagai organisasi pencinta tato. Yakuza juga menggunakan lambang, bendera, dan elemen visual lainnya untuk mengidentifikasi anggota dan menunjukkan afiliasi mereka. Simbol-simbol ini mencakup referensi terhadap alam dan mitologi Jepang dengan makna khusus dalam budaya Yakuza seperti kesetiaan, kekuatan, atau kemampuan mengatasi kesulitan. Elemen lain yang membedakan mafia Jepang dengan mafia negara lain adalah bahwa mereka jarang menggunakan senjata api dan jarang melakukan kekerasan dibandingkan misalnya kartel dari Amerika Latin. Mereka jarang menggunakan senjata api karena hukuman berat yang akan mereka terima, dan jika mereka menggunakan senjata, biasanya mereka hanya menggunakan senjata tajam. Namun para pakar mencatat, jika Yakuza melakukan kekerasan, akibatnya bisa berakibat fatal. Apa yang membuat Yakuza menakutkan adalah kesediaan mereka untuk melakukan pembunuhan jika dihadapkan pada suatu konflik yang berkepentingan, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian pada lawan mereka.